Hai, kembali lagi di channel YouTube ini. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai e-faktur. Kali ini fakturnya mengenai pajak keluaran dan pajak masukan yang dapat diperhitungkan untuk menentukan jumlah PPN yang harus disetor ke negara. Sebelumnya saya udah pernah mengisi datanya untuk UAS. Jadi di sini saya hanya menjelaskan cara mengisinya, dia masuk kemana aja. Sebelumnya kita lihat dulu ini. Biasanya kalau e-faktur itu bentuknya atau masuknya itu akan seperti ini. Ini loading berarti tandanya pas saat download udah benar. Kemudian ini nanti ada tulisan e-tax 4000 tentang server, Anda terhubungan dengan internet. Biasanya itu harusnya internetnya nggak usah dinyalain. Nah, kemudian kita klik local database, terus kemudian kita connect. Nah, ini biasanya kita isi NPWP dari si perusahaan atau ya si perusahaannya, terus nanti ada sertifikat usernya, terus tinggal ditaruh di mana, masukin terus kode aktivitasinya berapa, terus tinggal diregistrasi. Kalau untuk yang pertama kali, dia itu pertama kali buat atau belum sama sekali menggunakan e-faktur. Yang dipakai sekarang itu e-faktur 2014. Lalu kita keluarin aja. Karena di sini saya tidak punya data aslinya, saya menggunakan data dari kampus atau yang udah disiapkan oleh kampus. Kita keluarin aja. Cut. Ini downloadan sama seperti yang tadi, tapi ini udah disediain dari kampus atau udah ada datanya dari kampus. Jadi ini ada e-tax 4000 ini kayak tadi sama, tidak dapat menghubungi e-tax invoice server. Anda harus terhubung dengan internet untuk mengakses servisnya. Nah, ini biasanya harus terhubung internet atau harusnya nggak usah terhubung internet biar bisa masuk. Kita klik OK aja. Lalu pilih database-nya untuk local database. Kita klik connect. Kemudian untuk nama usernya itu di sini kan untuk cuma jadi contoh aja, jadi admin 123. Nah, nanti ini datanya dari PT masing-masing, karena di sini saya untuk percobaan doang, jadi di sini udah nama dari sananya itu udah PT Sinchan, NPWP-nya udah ada dan alamatnya udah ada. Kemudian kan harusnya di sini PT-nya itu makin keren. Nama PT-nya itu harusnya PT makin keren. Nah, di sini harusnya juga PT makin keren, bukan PT Sinchan. Di situ ini data tambahannya untuk pengerjaan e-faktur itu ada nomor seri masa 2019, nomornya diganti ya. Pokoknya ada keterangannya di sini. Dapat kelebihan bayar 1.200.000 akibat pembentulan PPN di mana atas kelebihan bayar tersebut dikompensasikan ke masa Oktober 2019. Nah, itu tambahannya ini doang pas saat saya pengerjaan UAS. Jadi kita langsung aja ke soalnya dulu. Ini ada bulan Oktober 2019 ada penjualan atau penyerahan. Kemudian ada juga namanya pembelian atau perolehan. Yang pertama kita ke e-fakturnya dulu. Untuk ke e-fakturnya itu kan di sini data yang di soal ini kan datanya banyak nih. Ada 19. Nah, biar nggak satu-satu atau biar nggak kerja 2 kali itu, kita langsung aja pertama ke referensi, terus lawan transaksi, administrasi lawan transaksi. Nah, di sini kita klik tambah, terus masukin NPWP-nya, nama, alamat, jalan, blok, kelurahan, kabupaten, kode pos, nomor telepon, nomor RT RW, kecamatan, provinsi. Nah, ini semuanya harus terisi. Terus kalau udah keisi semua, baru kita klik simpan. Ini datanya dapat dari
Ini kayak misalkan ini tanggal 3 Oktober menerima uang muka senilai 5.100.000 dari toko mainan Keria NPWP. Nah, ini ya udah angkanya NPWP nama perusahaannya tinggal dimasukin aja. Mulai. Nah, ini kan di sini udah ada contohnya nih kayak toko mainan, PT Kedi, PT Buana, sampai ke panti asuhan. Ini di sini visualnya kan ada si toko mainan tadi, terus PT Kidi juga ada. Ini hampir semuanya data-data di sini dimasukin sampai ke panti asuhan. Kayak apa namanya? Saya tunjukin aja kayak penjualan atau penyerahan. Ini kan toko mainan Keria. Nah, ini kita lihat di sini PT toko mainan. Nah, ini toko mainan Keria NPWP-nya kita sebenarnya tinggal masukin aja keperluannya dia kayak nama NPWP. Nah, di sini karena tidak ada alamat lengkapnya, jadi kalau misalkan nggak ada kita tandain minus aja semuanya. Terus untuk kode posnya diisi aja. Kalau misalkan ada kode posnya diisi. Untuk RT RW-nya juga pokoknya semuanya ini diisi. Kalau misalkan nggak ada ya kita strip aja. Terus habis itu untuk PT Kidi juga sama. Sini nama NPWP-nya aja. Terus kalau ada alamat, itu alamat lengkapnya dimasukin. Alamat, nomor HP, tuh. Pokoknya sampai yang tadi saya jelasin sampai ke panti asuhan. Terus kemudian kalau udah selesai mengisi NPWP si lawan transaksinya, namanya, alamatnya, teleponnya, usahanya, terus tanggalnya sampai tanggal ini. Pokoknya kalau udah semua diisi, kita keluarin aja. Terus kemudian kita buat namanya faktur untuk pajak keluaran dulu. Kita klik administrasi faktur, terus kita rekam faktur. Kayak misalkan di sini data transaksinya kan 1 kepada pihak yang bukan pungut PPN. Jenis faktur itu 1 jenis faktur. Nah, di sini masa pajaknya kan di soalnya itu 10 Oktober 2019. Nah, di sininya itu kita tulis 10 2019. Terus lanjutkan. Nah, kalau misalkan ada tulisan ini nomor faktur tidak benar, nomor faktur tidak diperkenalkan untuk tanggal 3. Nah, ini tanggalnya belum kita ubah tanggal dokumennya. Jadi di sini kan 2020 sama bulannya juga beda. Berarti kita tulis di sini tanggal 3 Oktober 2019 baru bisa lanjutkan. Terus cari NPWP. Nah, gunanya tadi buat nge-input referensi lawan transaksi itu untuk mempermudah kita mencari NPWP-nya tadi, biar kayak nggak kesusahan untuk nulis lagi atau gimana. Kita klik aja, misalkan saya kasih contoh untuk toko mainan. Ini udah nanti otomatis keisi sendiri kayak namanya toko mainan, alamatnya juga udah keisi sesuai sama yang di soal ini. Nah, ini kalau ada alamatnya atau apanya nanti sesuai biasanya. Terus kita klik lanjutkan, rekam transaksi. Nah, ini juga sama referensi barang atau jasanya. Tadi saya lupa menjelaskan untuk referensi barang atau jasa, nanti abis ini saya akan jelasin. Nah, ini untuk angka-angkanya kayak di sini kan dia mainan Keria ini menerima uang muka senilai 5.100.000 dari toko mainan Keria. Nah, ini itu
dimasukin angkanya 5.100.000, berarti kita milih ini kan. Nah itu nanti harga satuannya kan 5.100.000, jumlah barangnya 1, harga tukar 5.100.000, terus kita di toko tersebut tidak ada diskon. Nah maka dasar pengenaannya kami mendapatkan 5.100.000, terus kemudian PPN 10, tarif PPNBM-nya 0, dan hasil segini. Itu kalau udah kita klik simpan. Nah, biasanya kalau udah kita klik simpan akan muncul di sini seperti nama, NPWP, nomor faktur, tanggal faktur, masa, tahun, status faktur, DPP, PPN, PPNBM, statusnya, tanggalnya, keterangan penandatangannya, referensi, usernya, tanggalnya, usernya juga sampai tanggal usernya. Di sini ada total recordnya itu ada 13. Nanti kehitung sendiri total yang kita kerjain ada berapa. Nah, untuk yang tadi kan ada namanya referensi barang atau jasa. Nah, itu tuh sebenarnya ada di sini juga referensi barang atau jasa, terus administrasi barang atau jasa. Nah, kita masukin aja barangnya apa, kode barang atau jasanya apa, terus namanya apa, harga jualnya apa, terus dia kemudian dia termasuk PPN atau tidak. Kalau termasuk tinggal ditulis di sini. Nah, di sini saya udah ada datanya sebanyak 25 untuk dari harga satuannya, nama barangnya. Kalau misalkan nggak ada kodenya ya udah nggak apa-apa, dilengkap aja, karena kodenya itu tidak mempengaruhi berhasilnya atau tidaknya dalam pengisian. Langsung aja ke nama barang, terus harga satuannya berapa, terus usernya berapa, tanggalnya berapa, usernya kalau ada tinggal isi, tanggalnya juga sama. Ini kayak misalkan yang masuk kayak barang atau jasa apa aja nih. Di sini kan yang masuk itu toko mainan Kria sebanyak 5.100.000. Terus kemudian ada PT Kibi, ini angkanya 185.000 dikali 300 unit, dan mendapatkan hasil 55.500.000. Kemudian ada juga Arif, ini toko mainan anak-anak Pasar Senen sebesar 28575. Masukin ke sini. Pokoknya semuanya tuh nggak semuanya sih, harus dilihat dulu yang mana yang masuk dalam kategori referensi barang atau jasa. Terus yang masuk juga referensi untuk lawan transaksinya itu yang mana. Kemudian kita ke faktur, terus pajak masukan, administrasi faktur. Nah, ini sama kayak yang pajak keluaran tadi, diisi dulu nomor fakturnya, PWP lawan transaksinya, terus nama lawan transaksinya, tanggal fakturnya, masa pajaknya kapan, terus lawan pajaknya kapan. Nah, ini tuh diisi dulu. Kalau misalkan udah ada, tinggal kayak kita klik ini aja, udah ada, terus tinggal masukin tanggal faktur pajaknya berapa. Kalau kita udah ngebuat referensi yang tadi, terus ngebuat lawan transaksinya, itu tuh malah mempermudah kita, tinggal kayak F3 cari, terus tinggal kita klik aja, terus tinggal milih kebutuhannya apa. Kayak misalkan lagi pengen ngitung si toko mainan, ya udah tinggal diklik aja toko mainan, terus tinggal tulis tanggal fakturnya tanggal berapa, misalkan tadi tanggal 3/10/2019. Masa pajaknya berarti 10/2019. Apakah faktur pajak masukan ini dapat dikreditkan? Ya, jumlah DPP-nya kita tulis aja misalkan 5.100.000 seperti di contoh tadi. Nah, maka ini udah otomatis jumlah PPN-nya langsung dikasih 10% dengan hasilnya 510.000. Nah, habis itu kita klik simpan. Kalau udah, nanti dia akan muncul seperti di sini. Seperti yang pajak masukan tadi, NPWP, nama, nomor faktur, tanggal, masa, tahun, terus kemudian status fakturnya, DPP,
PPN, PPNBN, statusnya, tanggalnya, keterangannya, usernya, tanggalnya, pokoknya sampai pajak keluaran tadi. Nah, kalau misalkan untuk penjualan atau penyerahan itu masuk ke kategori daftar faktur pajak keluaran. Nah, kalau untuk barang atau jasa yang untuk dalam pembelian atau perolehan itu biasanya masuk ke dalam faktur pajak masukan. Nah, ini seperti ini. Ini membayar uang langganan telepon sebesar 14.120 kepada PT Telkom. Nah, ini nggak masuk. Terus untuk membayar pembelian spare part mesin produksi senilai 12.500 kepada PT Mosino Indonesia NPWP-nya. Terus faktur pajaknya itu tertanggal 28 September 2019 baru diterima pada tanggal 4 Oktober 2019. Ini PT Moxino-nya. Kita dimasukin angkanya aja. Kayak tadi tinggal angkanya berapa. Di sini kan membayar pembelian produksi senilai 12.500, ya berarti dimasukin angkanya 12.500 nih sama. Terus nanti biasanya kita hitung sendiri hasil PPN-nya berapa. Terus kemudian ya udah tinggal diisi-isi aja. Terus kemudian ada PT Radinsu. Ini PT Radinsu menerima faktur pajak tertanggal 2 Juni 2019 dengan kode nomor sekian atas pembelian bahan baku senilai 54750 ini sebesar 54750. Terus nanti dihitung sendiri 547.5, tinggal kita klik rekam faktur aja sebenarnya buat ngisi nomor fakturnya, PWP, lalu nanti jumlah DPP-nya biasanya ada di keterangan atau transaksinya. Terus yang dimasukin jumlah DPP-nya berapa, terus nanti otomatis terdapat jumlah PPN-nya. Dan langsung terdapat jumlah PPN-nya. Terus habis itu ada juga namanya PT Kilat. PT Kilat juga ada di sini, masukin pelabuhan, mengeluarkan dari pelabuhan Tanjung Priuk mesin produksi dengan nilai impor 134 juta, PPN terutang ini nggak masuk. Melalui Bank Mandiri itu nggak masuk. Kemudian membeli bahan baku untuk CV beberapa hari, faktur ini nggak masuk juga. Terus untuk membayar ongkos, nah ini masuk nih PT Kilat ini sebesar 625 masuk. Nah, 625 sama seperti tadi, tinggal diisi aja angkanya. Dan jumlah DPP-nya terus akan mendapatkan hasil PPN-nya. Terus kemudian ada namanya PT Parkir, menerima faktur pajak nomor sekian tertanggal 24 Agustus 2019 atas pembelian bahan baku produksi dari PT Parkir sebesar 125 juta. Jadi di sini 125 juta. Kemudian ada namanya PT Sirviksu. PT Sirviksu membayar PPN atas jasa perbaikan 2 unit sedan milik direksi senilai 1.330 kepada PT Sirviksu. NPWP-nya faktur pajaknya terus tertanggal 17 September 2019. Kemudian ini juga dimasukin sebesar 1.330. NPWP-nya, tanggalnya, masanya juga sama, sampai akhir di sini. Terus nanti dia akan otomatis nulis total recordnya ada berapa datanya. Nah di situ kalau misalkan kita mau posting datanya nih, masa pajaknya bulan 10/10/2019, kita mau lihat ada berapa untuk jumlah dokumen pajak keluarannya, jumlah dokumen pajak masukannya.
Nah ini SPT 10 bulan Oktober 2019 nya sebenarnya saya udah pernah ngerjain, jadi pembentukan nol sudah pernah diposting. Nah itu udah diposting. Dan menghapus ulang atau menghapus data yang akan secara manual yakin akan melakukan update posting, kita close saja. Nah nanti untuk total cek jumlah dokumen PKPM ini, jumlah dokumen nanti akan ada berapa nih jumlah PK-nya, PM-nya, nanti ada di sini terus baru kita klik posting. Karena saya udah sempat mengerjain data ini, jadinya nggak bisa untuk dilihat datanya. Kemudian SPT, terus kita ke formulir induk. Nah, di sini ini nanti yang kuning ini biasanya udah otomatis terisi dengan totalnya. Di sini penyerahan PPN yang harus dipungut sendiri itu sebesar 229.151.364 dengan jumlahnya segini. Kalau misalkan ada jumlah tidak terutang PPN-nya tinggal ditulis di sini. Untuk kotak yang kuning ini nggak bisa diubah atau nggak bisa dihapus. Nih seperti ini, kita coba hapus, ini nggak bisa. Nah, yang bisa dihapus itu yang warna putih. Kita bisa nulis misalkan 90.000. Nah itu bisa. Nanti ngaruhnya ke jumlah seluruh penyerahan. Karena di sini tidak ada, jadi kita close saja. Kita lanjut aja. Pokoknya yang kuning itu nggak bisa diubah atau diotak-atik, itu udah otomatis dari perhitungan kita selama ini untuk faktur pajak masukan atau faktur pajak keluaran. Lalu kita ke bagian 2. Nah kemudian ada pajak keluaran dipungut sendiri, itu tadi juga otomatis dari yang kayak tadi. Terus PPN yang di store, kalau misalkan ada PPN di store di muka dalam masa pajak yang sama, kalau misalkan angkanya ada atau datanya ada, dimasukin aja ke sini. Nah, pajak masukan yang dapat diperhitungkan juga udah otomatis dari yang kita udah hitung, yang pajak masukannya, pajak kurang atau lebih bayar. Nah, di sini mendapatkan kurang bayar sebesar 3494636. Nah, untuk kurang bayar dilunasinya tanggal berapa, di sini saya udah cantumin tanggal 14 November 2019, masukin NTPN-nya. Nah ini tinggal kita tambah aja, misalkan tambah kode jenis pajaknya masuk ke PPN dalam negeri atau apa. Nah di sini kan cuma ada PPN dalam negeri, kita klik aja. Terus kode jenis setoran masa PPN dalam negeri, terus tanggalnya tanggal berapa, masukin NTPN yang kita udah bayar tadi. Kan misalkan di sini kekurangannya, nah di sini kita klik dulu tadi. Nah tanggalnya itu misalkan kita bayarnya tuh tanggal, ya nggak salah aja kayak misalkan 14/11/2019. Nanti tergantung kita bayar itu tanggal berapa. Misalkan hari ini ya tulisnya hari ini. Terus kemudian NTPN-nya itu nanti pada saat pembayaran melalui bank itu biasanya ada di bukti banknya itu, bukti transfernya atau bukti kertasnya itu bisa ada nomor NTPN-nya. Misalkan di sini NTPN-nya kita isi aja seperti contohnya di sini. Kalau misalkan ada yaudah harus diisi. Nah di sini kan karena saya tidak mempunyai nomor NTPN-nya, jadi saya ngasal aja. Nah nilainya itu sesuai dengan nilai yang PPN kurang atau lebih bayarnya. Nah karena di sini nilainya itu 3494, jadi kita tulis harus sama 3494.636. Nah terus habis itu kita klik simpan. Nah muncul nanti di sini. Habis itu kalau udah kita akan otomatis langsung ke sini dan otomatis kita udah melakukan pembayaran yang kurang bayar tersebut. Terus di sini kalau misalkan ada untuk bagian 2H-nya itu untuk perhitungan PPN kurang bayar atau lebih bayarnya, kalau misalkan ada nanti tinggal kayak di checklist gitu atau otomatis biasanya dia kan karena nggak bisa dipencet nih, biasanya tuh dia bakal otomatis kalau misalkan ada diminta untuk misalkan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, terus dikompensasikan ke masa pajak tanggal berapa, tahun berapa, dikembalikan. Nah ini biasanya semuanya itu dari sini yang perhitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar itu biasanya otomatis. Kemudian ke bagian 3, 4, dan 5. Kalau 3 itu mengenai PPN terutama atas kegiatan membangun sendiri.
Ini ada di sini. Nah, di sini kan ada penambahan pas saya mengerjakan soal UAS. Di sini ada selama bulan Oktober 2019 telah dibelanjakan sebesar 675 juta untuk pelunasan biaya membangun sendiri gudang berukuran 315 meter persegi atau termasuk harga perolehan tanah senilai 330 juta. Nah, ini angka dari 675 ini dikurang 330 untuk mendapatkan biaya membangun sendiri gudang. Kemudian kalau udah dimasukin totalnya kan 345 untuk PPN terutama atas kegiatan membangun sendirinya tadi yang angkanya dari 675 dikurang 330 itu hasilnya 345. Jadi tulis saja 345. Biasanya itu di sini nanti otomatis 334.500. Sekarang 345. Nah, biasanya otomatis gitu. 345 juta dikali 10%. Dan terutama makanya 34.500. Nah, untuk ini dilunasinya itu juga sama SSP-nya sama kayak tadi. Yang bagian 2 kita tambah aja, terus tinggal dimasukin nih. Pilih kode jenis pajaknya. Kita masuk ke PPN dalam negeri, terus 103 tanggal berapa, NTPN-nya berapa. Kayak tadi kalau misalkan udah ada bukti struknya tinggal ditulis saja, terus nilainya sebesar 34.500. Sama seperti PPN terutang, tinggal dimasukin untuk nilainya, nilai pembayarannya. Terus kalau misalkan ada pembayaran kembali pajak masukan bagi PKP gagal berproduksi, itu masuknya ke sini. Ini ditulis angkanya berapa, terus sama kayak tadi SSP-nya untuk NTPN yaitu saat pembayaran angkanya berapa, tinggal masukin jumlahnya berapa. Terus untuk pajak penjualan atas barang mewah, kalau misalkan ada tinggal dimasukin di sini semua. Kalau yang kuning ini biasanya otomatis dari perhitungan kita sebelumnya atau yang kita kerjain selama ini. Terus kalau yang putih itu biasanya kayak penambahan atau tidak bisa secara otomatis, kita tinggal tulis di sini. Terus kemudian sama kayak tadi dilunasi tanggalnya, NTPN-nya berapa, tinggal diisi nilainya. Nanti nilainya itu dapat dari PPN kurang atau lebih bayarnya karena pembetulan. Terus ini tinggal ke bagian 6. Di sini kelengkapan SPT-nya ada formulir 111AB sama formulir 111A2 dan SSP PPN 1 lembar. Selebihnya nggak ada, ini juga biasanya otomatis. Kalau misalkan ada penambahan, misalkan ada formulir 1B1, tinggal diklik aja di sini. Ini bisa diklik. Terus nah di sini ada tempat dan tanggalnya tanggal berapa. Kalau misalkan Jakarta 15/11/2019. Kemudian untuk ini kalau misalkan kita yang mengisi atau yang ngerjain PKP berarti PKP. Terus kalau misalkan nggak bisa atau diwakili sama kuasa, bisa diklik kuasa. Nah, surat kuasa harus memiliki surat kuasa khusus. Karena kita PKP, kita klik PKP aja. Nama jelasnya di sini kayak misalkan tertinggi di perusahaan tersebut itu direktur. Jadi kita tulis di sini jabatannya direktur. Nama jelasnya itu nama siapa, nama si direktur tersebut. Nah, di sini karena tidak ada, terus nama jelasnya nama saya sendiri saja, terus jabatannya sebagai manajer keuangan. Kemudian pernyataan, dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas berserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas, dan bersyarat. Kemudian kalau kita udah yakin, kita bisa klik simpan. Di situ kita ke SPT, ke buka SPT. Sini ada 3 karena kita tahun 2019 untuk masa pajak Oktober. Kalau misalkan terus buka SPT untuk diubah. Kalau ada yang pengen diubah dulu, nah nanti otomatis dia keluar. Terus
Kalau udah selesai diubah-ubahnya, terus bisa perbarui tampilan, nanti biasanya tampilan ini akan tampilan yang terbarunya. Terus kemudian buat file CSV dan PDF SPT. Nah, ini nanti kita klik. Kemudian untuk manajemen upload profil alamat PKP. Ini PKP kita sebagai manajer si perusahaan. Kalau di sini nama PKP PT Sinchan, sebenarnya harusnya PT Makin Keren. Karena di sini nggak bisa diubah atau tetap aja PT Sinchan, jadinya kita nggak apa-apa pakai PT Sinchan dulu aja untuk sebagai contohnya. Atau tidak bisa di-store ke negara untuk CSV. Pokoknya bentuknya itu biasanya file itu terbentuk dari data CSV. Terus kemudian kita lihat aja datanya yang ini. Nah, sini udah ada untuk faktur pajaknya PT Sinchan, harusnya PT Makin Keren, jadi ya udah nggak apa-apa. Terus harga mainan keryanya 5.100.000, hasilnya 510. Ini cuma hanya satu lembar aja. Kemudian nah ini nanti formulir induknya itu seperti ini dengan totalnya 22.9151, jumlahnya berapa, jumlah untuk seluruh penyerahannya, terus kemudian PPN tidak ada, terus pajak masukannya dapat diperhitungannya sebesar 19.42500, terus dikurangin hasilnya makanya jadi 3494636. Nah ini tinggal di ini. Nah ini yang tadi yang rekapitulasi penyerahan dan perolehan barangnya. Ini daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Ini nggak ada. Terus kemudian ada daftar pajakan yang dapat dikreditkan atas BKP atau JKP dalam negeri. Ini juga tidak ada. Terus kita keluarin aja. Sebelumnya saya lupa ngejelasin kalau misalkan faktur pajak keluaran terus administrasi faktur. Nah, datanya nggak mau misalkan ini digabung sama tahun sebelumnya. Terus habis itu ini kan ada 2017 sama 2019 nih. Nah, kita cuma butuh misalkan 2019, kita klik aja. Kita klik shift aja, shift di keyboardnya, terus habis itu baru deh kita tulis, kita klik PDF atau kita klik preview dulu terus baru ke PDF, terus nanti datanya bakal ada untuk khusus 2019 doang, enggak termasuk 2017 yang tadi atau data yang lain di tahun yang lain. Kemudian untuk yang CSV ini data yang ini data yang PDF ini tapi dalam bentuk CSV. Nah, CSV ini jangan dipencet, jangan dibuka atau diganti nama, nanti nggak bisa dia dilaporin ke kas negara. Hasilnya nanti akan seperti ini. Sekian dari saya mengenai e-faktur kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun ucapan. Sekian dan terima kasih.